gara-gara kompor meletup. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet. Rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara ikut mampet. Hati-hati kompor meletup. Menurut Tari Ziduhu, kepemimpinan adalah seni, leadership adalah norma, dan manajemen adalah ilmu. Sebagai sebuah seni, kepemimpinan memiliki nilai yang sangat tinggi karena beberapa alasan. Pertama, nilai seni semakin langka, semakin tinggi nilainya, seperti barang antik. Kedua, tidak ada produk seni yang sama. Setiap hasil seni memiliki keunikan dan spesifikasinya sendiri, sehingga antara yang satu dengan yang lain berbeda. Keunikan inilah yang merupakan nilai tambah bagi suatu kepemimpinan. Itulah sebabnya setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Ketiga, pengulangan karya seni akan menurunkan mutu. Oleh karena itu, pengulangan cara untuk pemecahan setiap masalah dalam seni kepemimpinan akan mengurangi bobot sang pemimpin. Peniruan gaya tentu tidak ada nilainya. Oleh karena itu, seorang pemimpin selalu dituntut kreativitasnya dalam menciptakan kiat-kiat baru. Memimpin bukan dengan meniru atau mengulang. Benar-benar beda. Apanya yang beda? Menjadi wali kota di DKI Jakarta tentu beda dengan wali kota lainnya di Indonesia. Sepintas lalu, wali kota sekedar implementasi dari kebijaksanaan atau kebijakan gubernur. Namun di balik itu wali kota harus berhadapan dengan spektrum masalah yang rumit yang harus dihadapi, diselami, dan diatasi. Potensi amat dalam untuk dikaji, digali, dan ditumbuh kembangkan tanpa mengenyampingkan dan tidak bermaksud menganggap kecil wilayah kota lainnya di DKI Jakarta. Rasanya menarik bila kita memotret khusus wilayah kota Jakarta Utara, bagian dari provinsi DKI Jakarta yang sangat paradoksal bila dibanding dengan wilayah kota lainnya di DKI Jakarta. Coba Anda lihat, ada daratan, ada lautan. Kaya yang terkaya dan miskin yang termiskin, rekreasi terbesar dan modern, perumahan termewah, gubuk liar, pemukiman kumuh, semuanya terhampar di Jakarta Utara. Ulama dan para santri, warung remang-remang, serta wanita jalanan, buruh dan pengusaha besar, semuanya ada. Mengamati Jakarta Utara layaknya memandang skenario besar, skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pencipta. Diciptakannya kejahatan untuk menakar kebaikan, diciptakannya orang miskin untuk munculnya orang kaya, dinistakannya neraka untuk memuliakan surga, diciptakannya daratan dan lautan, hulu dan muara. Begitulah Jakarta Utara, sebuah kota di mana layak kita mengagungkan Sang Maha Pencipta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai kekhususan tersendiri di samping lazimnya berlaku umum bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Landasan yang bersifat umum adalah pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentralisasi pemerintah pusat dan membentuk daerah-daerah otonomi tingkat 1 yang mempunyai kedudukan sama dengan daerah tingkat 1 lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1990, wilayah daerah khusus ibu kota dalam kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia adalah antara lain kedudukan wali kota, camat, lurah terdapat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta adalah semata-mata merupakan pembantu dan alat pelaksana dari gubernur kepala daerah. Sesuai dengan pembagian kota madya, Pulau Seribu masih termasuk Jakarta Utara. Luas wilayah kota madya Jakarta Utara, daratan 154,01 km persegi, lautan 6.997,50 km persegi, jumlah keseluruhan 7.151,51 km persegi, terdiri dari 7 kecamatan, 35 kelurahan, 418 RW atau rukun warga, dan 4.814 rukun tetangga.
di pertengahan periode kepemimpinan Subagio, keluar PP nomor 55 tahun 2001 di mana Pulau Seribu terpisah dari Kota Madia Jakarta Utara. Suprabito tahun 1991 dengan 1997, Subagio 1997 sampai dengan 2002, dan pada saat kekosongan dipegang oleh Pinondang Simanjuntak SH MSI sebagai pelaksana pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara sebelum Effendi Anas dilantik tahun 2003 sampai dengan saat VCD ini dibuat.